Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Akbar. Saya dari kelas IFB 2J dengan NIM 2311010. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang makalah rangkaian gerbang logika sistem digital. Kita mulai dari pengertian. Gerbang logika merupakan komponen dasar dalam elektronika digital yang berfungsi untuk melakukan operasi logika pada satu ataupun beberapa sinyal. Masukan untuk menghasilkan sinyal, keluaran berdasarkan aturan tertentu. Gerbang logika bekerja berdasarkan prinsip aljabar digital design karya M. Morris Mano. Gerbang logika merupakan elemen dasar dari rangkaian digital yang digunakan untuk memproses sinyal digital. Gerbang ini menerima satu atau beberapa masukan biner dan menghasilkan keluaran biner berdasarkan aturan logika tertentu. Setiap gerbang logika menjalankan fungsi logika tertentu seperti AND, OR, dan NOT, yang merupakan blok dasar penyusun sistem komputasi digital. Artikel jurnal penelitian sering menggambarkan gerbang logika sebagai komponen yang sangat penting dalam desain rangkaian digital. Gerbang logika memungkinkan memanipulasi dan memproseskan data digital yang sangat penting dalam berbagai aplikasi elektronik, mulai dari komputer hingga perangkat komunikasi dan sistem kontrol otomatis, aljabar boolean, dan operasi logika. Gerbang logika beroperasi berdasarkan aljabar boolean yang dikembangkan oleh matematikawan Inggris George Boole. Aljabar boolean memungkinkan representasi dan memanipulasi nilai benar 0 dan 1 menggunakan operator logika dasar. Operator logika dasar ini meliputi AND, OR, dan NOT yang masing-masing memiliki fungsi khusus dalam memproses sinyal biner. Untuk AND, konjungsi menghasilkan output menjadi satu hanya jika semua inputnya juga satu. OR, disjungsi memberikan output satu jika salah satu inputnya adalah satu. NOT, negasi menghasilkan komplementer dari inputnya yaitu dengan nilai input 0. Outputnya akan menjadi 1 dan ketika nilai inputnya 1 akan menghasilkan 0. Implementasi gerbang logika. Gerbang logika dapat diimplementasikan menggunakan berbagai teknologi, termasuk satu teknologi transistor. Inti dari elemen yang masuk akal dalam micro IC adalah konstruksi transistor yang digunakan dalam aktualisasi gerbang logika. Transistor dapat digunakan sedemikian rupa sehingga dapat bertindak sebagai saklar yang mengalihkan aliran sinyal. Dengan demikian memungkinkan tercapainya operasi yang logis. Yang kedua adalah sirkuit terpadu atau IC. Sirkuit terpadu menyatukan beberapa gerbang logika menjadi satu chip dalam menciptakan sirkuit yang lebih padat. Ini diterapkan dalam pembuatan mikroprosesor dan memori komputer di antara perangkat elektronik lainnya. Yang ketiga adalah desain FPGA dan CPLD, Field Programmable Gate Array, dan Complex Programmable Logic Device adalah perangkat yang digunakan dalam pemrograman sejumlah fungsi yang mencakup logika. Ini berarti bahwa perancang dapat merancang dan mengimplementasikan sejumlah logika sirkuit. Selanjutnya adalah aplikasi gerbang logika. Gerbang logika digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik, termasuk satu komputer. Operasi aritmatika dan logika dalam data biner dibawa oleh unit pemrosesan pusat atau CPU melalui gerbang logika. Yang kedua adalah perangkat komunikasi. Gerbang semacam ini digunakan dalam sistem pemrosesan sinyal digital yang biasanya terdapat dalam gawai komunikasi, misalnya telepon seluler dan router. Yang ketiga adalah sistem kontrol otomatis. Sistem kontrol otomatis menggunakan gerbang logika karena membantu dalam pengambilan keputusan tertentu berdasarkan masukan tertentu dari sensor. Yang keempat adalah elektronik konsumen. Pemanfaatan gerbang logika yang paling sederhana adalah dalam mengendalikan fungsi logika dasar produk pengguna yang mencakup TV, radio, dan gawai rumah tangga. Singkatnya, jenis gerbang logika yang teridentifikasi menyajikan fondasi penting dari teknologi elektronik digital yang menentukan kecepatan dan efisiensi pemrosesan dalam lingkungan digital.
Bersama dengan komputer, gerbang logika merupakan dasar dari hampir semua sistem pemrosesan data dan berbagai teknologi di dunia kontemporer. Oke, lanjut adalah gerbang N, memerlukan dua atau lebih masukan atau input untuk menghasilkan hanya satu keluaran atau output. Gerbang N akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan atau input bernilai logika 1 dan akan menghasilkan keluaran atau output jika logikanya 0. Jika salah satu dari masukan input bernilai logika 0, simbol yang menandakan operasi logika N adalah tanda titik atau tidak memakai tanda sama sekali. Contohnya, Z sama dengan X titik Y atau Z sama dengan XY titik. Dan ini adalah contoh dari simbol dan tabel kebenaran gerbang N dan juga get. Dan juga tabel kebenarannya kalian juga bisa lihat di sini. Selanjutnya adalah gerbang OR get. Gerbang OR memerlukan dua atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran atau output. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran atau output 1 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 1 dan jika ingin menghasilkan keluaran output logika 0, maka semua masukan input harus bernilai logika 0. Simbol yang menandakan operasi logika OR adalah plus atau tanda tambah. Contohnya adalah Z sama dengan X tambah Y titik. Dan ini adalah contoh dari simbol gerbang OR dan juga tabel kebenaran gerbang OR. Kalian bisa lihat di sini. Selanjutnya adalah gerbang NOT atau NOT GET. Gerbang NOT hanya memerlukan semua masukan atau input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang NOT disebut juga dengan inverter atau pembalik karena menghasilkan keluaran output yang berlawanan atau kebalikan dengan masukan atau inputnya. Berarti jika ingin mendapat keluaran dengan nilai logika 0, maka input atau masukannya harus bernilai logika 1. Gerbang NOT biasanya dilambangkan dengan simbol minus atau kurang di atas variabel inputnya. Dan simbol dan tabel kebenaran gerbang NOT. Dan ini contohnya kalian bisa lihat di bawah ini. Ini adalah simbol gerbang NOT dan juga tabel kebenaran gerbang NOT. Jika kalian tidak jelas, maka kalian bisa screenshot. Dan selanjutnya adalah gerbang NaN, N atau NaN. Gerbang NaN adalah not N atau bukan N. Gerbang not N merupakan kombinasi dari gerbang N dan juga gerbang not yang menghasilkan kebalikan dari keluaran output. Gerbang N, NaN atau not N akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua masukan input pada logika 1 dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0 maka menghasilkan keluaran output logika 1. Dan ini adalah contoh simbol dari gerbang not N dan juga tabel kebenaran gerbang not N. Kalian bisa lihat nih. N itu kayak gini simbolnya nih. Simbol dan. Selanjutnya adalah gerbang NOR. Not OR atau bukan OR. Gerbang not OR merupakan kombinasi dari OR dan juga NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran output. Gerbang OR atau not OR akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 1. Dan jika ingin mendapatkan keluaran logika 1, maka semua masukan atau input harus bernilai logika 0. Dan ini adalah contoh dari simbol gerbang not OR. Ini atau tabel kebenarannya juga not OR ini. Ini contohnya. Selanjutnya adalah XOR. Adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari dua masukan input dan satu keluaran output logika. Gerbang exclusive OR akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan-masukannya atau input mempunyai nilai logika yang berbeda. Jika nilai logika inputnya sama, akan memberikan hasil keluaran logika 0. Dan ini adalah contoh dari exclusive OR. Ini simbol gerbangnya dan ini adalah tabel kebenarannya. Oke, selanjutnya adalah gerbang XNOR. XNOR GET atau bisa disingkat dari exclusive NOR dan merupakan kombinasi dari exclusive OR dan juga gerbang NOT akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan atau inputnya bernilai logika yang sama dan akan menghasilkan keluaran output
logika 0 jika semua masukan atau inputnya bernilai logika yang berbeda. Hal ini merupakan kebalikan dari exclusive OR, dan ini adalah contoh kebenaran gerbangnya atau simbol gerbang dan juga tabel kebenaran dari exclusive NOR, ya kan? Dan ini adalah Oke, selanjutnya adalah cara pengerjaan soal berikut. Yaitu kita mulai dari soal yang A. Yang A adalah yaitu pertama menyederhanakan masing-masing bagian, yaitu ini. Yang kita harus sederhanakan itu yang ini, yang ABC ini. ABC. Yang ABC ini kita terapkan dengan hukum De Morgan. Yaitu hasilnya seperti ini dan cara pengerjaan atau penulisannya seperti gambar yang saya tunjukkan ini. Selanjutnya adalah kita sederhanakan, yaitu C. C ini. C yang bergaris, bukan BC ya, C-nya ya. Sebenarnya C yang ada garisnya ini sama C yang ini itu nilainya adalah 0, sama-sama 0, walaupun kita sudah tambah atau kalikan tetap saja 0, hasilnya ini adalah 0, ya kan. Terus selanjutnya adalah harusnya kita tidak perlu menyederhanakan dari yang ini AB, ini tidak perlu disederhanakan. Jadi menulis kembali ekspresi A setelah penyederhanaan adalah seperti ini. Lalu karena SOR dengan 0 tidak mengubah nilai, yaitu SOR itu yang ini, maka nilai atau hasilnya setelah disederhanakan semua menjadinya seperti ini. Oke, untuk cara yang kedua, karena juga untuk menghemat durasi juga, jadi cara sederhananya tetap menggunakan boolean. Kita bisa menggunakan aturan-aturan dasar aljabar boolean, dan kalian bisa juga melihat dasar boolean ini di narsum-narsum yang lain atau di web-web, atau juga bisa di buku, juga bisa di YouTube pun juga bisa. Untuk yang pertama, sederhanakan negasi ganda. Yaitu misalkan nih, negasi ganda itu maksudnya seperti ini. Kita sederhanakan tuh B, baru sederhanakan juga itu nilai C nilai C dan C. Ini secara cepat aja ya. Nilai C dan C. Itu caranya. Jadi hasilnya akan seperti ini. Lalu gunakan tabel kebenaran, yaitu untuk mengevaluasi setiap kemungkinan nilai dari A, B, dan C. Dan kalian bisa juga ngelihat tabel kebenarannya itu di menit-menit sebelumnya. Jadi kalian bisa nggak skip ke momen berikutnya aja, berikut sebelumnya. Dan yang ketiga, dari tabel kebenaran di atas kita mendapatkan nilai F, yaitu yang sama kayak pertama nih, untuk setiap kombinasi A, B, dan C. Dan caranya itu sebenarnya kuncinya kalau menurut saya itu menggunakan tabel kebenaran untuk mencari nilai dari A, kombinasi dari nilai A, B, dan C. Dan hasilnya oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan secara ucapan atau cara pengerjaannya juga. Ini dengan experience saya sendiri, jadi mohon maaf banget. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.